Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir. Wassalatu wassalamu ala nabiyil bashirin nadhir wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Ibadallah, kajian kita pada siang hari ini mengambil tema Al-Aqidah wal Harakatul Islahiyah, akidah dan gerakan perbaikan. Saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, pertama, di antara tanda orang yang akidahnya benar, di antara tanda orang yang imannya benar adalah mereka mengimani bahwasanya sunnatullah, ketentuan Allah yang berlaku di dunia ini adalah sebuah kepastian, adalah sebuah keniscayaan, dan kita tidak akan menemukan perubahan dalam sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Nah, di antara sunnatullah yang pasti berlaku di dunia ini dalam kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa bernegara adalah Allah tidak akan menghancurkan sebuah negeri dengan kezaliman sementara penduduknya adalah orang-orang yang muslihun, orang-orang yang memperbaiki. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Rabb kamu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sebuah negeri dengan kezaliman sementara penduduknya adalah orang-orang yang memperbaiki. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, ayat ini ditutup dengan firman Allah, wa ahluha muslihun, dan penduduknya adalah orang-orang yang memperbaiki. Allah tidak berfirman, ibadallah, mari kita renungi, Allah tidak berfirman wa ahluha salihun, dan penduduknya adalah orang-orang saleh. Artinya apa, Bapak Ibu? Menjadi orang yang saleh belum cukup, Bapak Ibu sekalian. Belum cukup untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita dari tanah longsor, dari teror, ya, dari pembajakan, dari hutan yang gundul, ya, dari musibah demi musibah yang kalau itu terjadi terus menerus bisa menghancurkan sebuah bangsa. Tetapi syaratnya selain saleh dirinya sendiri adalah baik, wa yuslihul akharin, dia harus memperbaiki orang lain, memperbaiki keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya. Sehingga dari sini kita mengetahui siapa yang jujur dalam memperbaiki negara dan bangsanya, siapa yang hanya sebatas retorika. Saudaraku sekalian, orang yang puasa Senin Kamis saleh, orang yang pergi umrah berulang-ulang saleh. Tetapi ya ibadallah, kesolehan itu dan pahalanya kembali kepada dirinya sendiri. Maka bangsa yang alhamdulillah sempat dipuji oleh bangsa Arab karena begitu banyaknya
saudara kita yang umrah, yang beribadah di Masjidil Haram, sampai orang Arab mengatakan al-Indonesiun tuyurul jannah. Orang-orang Indonesia adalah burung-burung surga. Hampir setiap hari kita tidak pernah lepas melihat bangsa kita pergi umrah, tawaf, sa'i dan sebagainya. Tetapi dalam rangka muhasabah, dalam rangka mengevaluasi diri kita, melihat diri kita, menimbang diri kita, sudahkah orang-orang yang pulang dari umrohnya itu memperbaiki dirinya? Karena memang umroh, puasa, sholat, walaupun semuanya itu penting, tetapi kesolehannya kembali hanya kepada dirinya sendiri. Tidak menjamin bangsa dan negaranya tidak terkena azab Allah. Maka syaratnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita jujur menyintai bangsa dan negara kita, kalau kita jujur menyintai NKRI yang kita cintai karena Allah, maka kita kaum muslimin labudda an nakuna muslihin. Kita semua harus menjadi agen perubahan menuju yang lebih baik. Tidak cukup kita jadi soleh. Seorang bapak yang soleh ahli ibadah, seorang ibu yang soleh ahli ibadah, itu tidak menjamin keselamatan anaknya dari perbuatan dosa-dosa besar, apakah berzina atau narkoba dan yang lainnya. Kalau bapak ibunya tidak berusaha memperbaiki anaknya, tidak memperbaiki akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ini satu kaidah yang pasti benar, dan ini berlaku bagi seluruh dunia. Apakah negara yang mengaku beragama Islam atau negara yang mengaku terus terang sekuler dan sebagainya. Ibadallah, kalau belum dibinasakan, itu hanya sekedar waktu, ya. Cepat atau lambat pasti dibinasakan oleh Allah. Makanya kita disuruh melihat fangdur kaifa kana akibatul mufsidin, bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi akibatnya bukan awalnya. Awalnya bisa saja ya kelihatannya tenang, tentram. Awalnya bisa jadi ya dia berkuasa, tapi akibatnya akan berakhir dengan kebinasaan seperti kebinasaan yang menimpa Fir'aun yang hidupnya adalah selalu zalim. Bahkan orang yang soleh saja tidak cukup menjamin keselamatan bangsa dan negaranya. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, al-islahu labudda minal harakah. Memperbaiki itu harus dimulai dari harakah. Tidak ada bangsa dan negara yang diridai oleh Allah, yang dijaga kehormatannya oleh Allah, kecuali dimulai dari perjuangan, pergerakan. Mari kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau memperbaiki bangsanya, umatnya dan dunia, beliau tidak memperbaiki dari mengaji kitab fikih, bab toharoh, bab sesuci, bab solat, bab nikah, bab haid, bab cerai, bab jual beli, seperti kitab-kitab fikih yang banyak dipelajari. Tetapi Nabi mulai dari harakah al-imaniyah, gerakan keimanan. Selama 13 tahun di Makkah belum ada ayat-ayat yang berbicara tentang fikih, Bapak Ibu, tentang hukum, Bapak Ibu sekalian. Selama 13 tahun adalah iman, iman dan iman. Nabi menggerakkan sahabatnya yang cuma sedikit, yang tidak lebih dari 100 itu, dengan harakah imaniyah, dengan gerakan imaniyah. Sahabat-sahabat belum bertanya tentang hukumnya minuman keras, tentang hukumnya nikah, tentang hukumnya sesuci, tentang hukumnya zakat, tentang hukumnya apa saja. Itu belum turun ya ibadallah.
Nabi dan sahabatnya bergerak memperjuangkan iman. Ya. Dari harokah inilah melahirkan al-mujtama, masyarakat. Orang-orang yang bergerak dengan akidahnya, bergerak dengan imannya untuk memperbaiki diri, keluarga dan bangsanya, berkumpul di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut al-mujtama, masyarakat. Karena masyarakat adalah kumpulan dari keluarga, yatakawwanu minal usar, dan keluarga-keluarga Nabi dan sahabat yang beriman inilah diikat dalam sebuah kumpulan yang bernama mujtama atau jamaah, yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orientasinya jelas beribadah mencari ridho Allah, yang kerjanya jelas berharokah, bergerak untuk membela Islam. Ini berbeda Bapak Ibu dengan yang kita lihat di sebagian masyarakat. Dari ibtidaiyah atau SD sudah belajar fikih. Bukan berarti nggak bagus, bagus. Belajar Fathul Qorib, hatam sampai kelas 6. Kemudian Sanawi atau SMP belajar kitab Tahrir atau Fathul Mu'in, syarahnya I'anut Talibin. Kemudian Aliyah SMA belajar Fathul Wahab. Ini kurikulum yang ada di sebagian pesantren kita. Di perguruan tinggi nanti belajar Fiqhus Sunnah, Bidayatul Mustahid, Nailul Autor, yang merupakan perbedaan antara madhab, perbandingan madhab. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa orang atau sebagian manusia yang sudah belajar fikih, belajar hukum Islam, ketika menjadi tokoh, menjadi dewasa, kok dukung orang kafir? Kok masih merokok? Pada dari kecil tahu hukumnya paling tidak makruh, dan sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa masih ada istrinya dan anaknya tidak menutup aurat? Padahal sejak ibtidaiyah sudah dipelajari, auratul mar'ati jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Auratnya perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangannya. Tapi kita lihat orang yang belajar fikih seperti itu, ada yang tidak menutup aurat, ada yang masih mengkonsumsi sesuatu yang makruh, bahkan sebagian ulama mengatakan haram, ada yang membela orang kafir, ada yang masih main perdukunan walaupun diganti dengan istilah ilmu hikmah, tapi pada dasarnya dukun ya ibadallah. Hanya karena kitabnya dikarang oleh orang Arab dianggap tidak dukun. Kenapa itu saudaraku? Karena dari awal tidak berharokah, sejak awal tidak mempunyai semangat berjuang untuk memperjuangkan iman, Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Sekedar keilmuan Bapak Ibu sekalian, sekedar tamattu ilmi, rekreasi intelektual. Maka ulama tafsir, sebagian ulama tafsir mengingatkan, kalau belajar Islam jangan sebatas fiqhul aurat, fikih kertas yang dibolak-balik, dibaca, ya, tetapi tidak diamalkan. Tetapi kalau kita belajar Al-Quran dan Sunnah, belajar Islam, harus ya lebih daripada sekedar fiqhul aurat, yaitu fiqhul harokah, fikih pergerakan, fikih perjuangan, fiqhul amal, fikih kerja. Dalilnya adalah ketika ulama menafsirkan surat At-Taubah. Bapak Ibu tolong dicatat Pak, surat At-Taubah ayat 122. Ayat ini dalam kitab Tafsir Bil Ma'thur ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang pakar dalam tafsir. Juga ditafsirkan oleh Sayyidut Tabi'in, tokoh Tabi'in, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Mari kita baca ayatnya Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min
mau'izatun liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidaklah orang-orang beriman itu, atau tidak boleh orang-orang beriman itu semuanya berperang, tidak boleh. Harus ada sebagian di antara mereka yang kerjanya adalah tafaqquh fiddin, memahami Islam secara mendalam, dan agar supaya mereka memberikan peringatan kepada masyarakatnya ketika mereka kembali kepadanya. Apa tujuannya? La'allahum yahdharun, agar masyarakat waspada sehingga tidak tertipu oleh musuhnya, sehingga tidak terjajah oleh bangsa lain, karena masyarakat selalu waspada. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan, dan juga Hasan al-Basri, liyatafaqahu fid din ditafsirkan dengan liyatafaqahal ladzina kharaju ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jihad bima yurihumullah adh-dhuhura 'alal musyrikin, agar supaya orang-orang yang keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berjihad mempelajari Islam secara mendalam. Apa yang dipelajari di medan perjuangan, Bapak Ibu? Yaitu bima yurihumullah adh-dhuhura 'alal musyrikin. Sebabkan Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang Islam atas orang-orang musyrik. Bapak Ibu, saya bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya ketika perang Badar sampai perang Tabuk, kebanyakan perang jihad yang dilalui oleh Nabi dan sahabatnya, Bapak Ibu, sekedar perbandingan, studi komparatif, Bapak Ibu, jumlah orang Islam dengan orang kafir itu selalu banyak mana, Pak? Dengan Pak, perang Badar berapa, Pak? 300, orang kafir 1000, selalu begitu. Kecuali perang Hunain agak banyak, itu malah kalah awalnya ketika Ghur. Pertanyaannya, Pak, pelajaran seperti itu ada nggak di masjid yang tempat pengajian ini? Ada nggak di perguruan tinggi tempat anak kuliah? Ada nggak di pesantren tempat anak-anak kita belajar? Jawabnya adalah tidak ada. Adanya itu di Maidanul Harokah, di medan pertarungan, medan perjuangan. Bagaimana umat Islam jumlahnya lebih sedikit, senjatanya lebih sedikit, dananya juga lebih sedikit, tapi yang menang adalah kaum muslimin. Sekarang Pak, perbandingannya, sebagian umat Islam di sebagian negara, di sebagian provinsi, katanya umat Islam mayoritas, tapi yang menang siapa, Pak? Ini terjadi, Bapak sekalian. Ini pelajaran tidak ada di perguruan tinggi, ada di Maidanul Harokah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mentarbiyah, mendidik sahabatnya seperti ini, dimulai dari harokah, tidak dimulai dari fikih. Bukan berarti fikih tidak penting, fikih itu penting, tapi skala prioritasnya harus harokah imadiyah dulu, bergerak bersama akidah. Sesuai dengan riwayat yang mengatakan, ala inna ruhal islami dairah faduru haitsu madar. Ketahuilah bahwa rohnya Islam itu berputar, bergerak, maka kamu berputarlah bersama Islam. Jadi jangan sampai Islam bergerak sementara kita duduk, kita menunggu perubahan, kita menunggu perbaikan, tapi kita sendiri tidak punya kontribusi. Kita duduk manis tapi ingin negara berubah. La, tidak ada sejarahnya itu. Makanya di dalam surat
An-Nisa, walaupun sama-sama orang beriman, itu tidak sama kedudukannya ya ibadallah. Tidak sama orang beriman yang duduk-duduk saja, cuek, tidak peduli, tidak melibatkan diri dari pergerakan iman, dengan orang yang berjuang, bergerak. Itu kalau seandainya nanti mereka masuk surga, derajatnya jauh. Makanya dalam ayat ini menggunakan jamak darojatin, pakai jamak muannas salim. Jamaknya lafal darojah. Jadi kita ketahui surga itu Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, surga satu dengan surga yang lainnya itu ya jaraknya jauh. Dan Allah mempersiapkan 100 derajat. Derajat orang yang berjuang dengan yang duduk saja, satu dengan yang lainnya, itu derajatnya antara bainas sama wal ar. Jauhnya antara langit dan bumi. Ibadallah, makanya umat Islam karakternya adalah umat yang berharokah, yang bergerak, yang beramal, yang berjuang. Dan ini kita bisa lihat dalam surat An-Nisa, surat nomor 4 ayat 95 sampai 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Yang ketiga Bapak Saudara dari tema ini adalah al-islahu labudda minal nafsi awil fardi. Jadi kalau kita jujur ingin memperbaiki keluarga kita, kementerian kita, perusahaan kita, negara kita, itu harus dimulai dari diri sendiri. Jangan bermimpi saudaraku sekalian, kita ingin punya pemimpin yang memperbaiki bangsanya, sementara dia tidak serius memperbaiki dirinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam surat At-Tahrim ayat 6 bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu baru keluargamu dari api neraka. Diri kita kemudian diteruskan dengan keluarga kita. Tanda bahwa orang itu jujur menyelamatkan dirinya dari api neraka. Siapapun orang tua tidak ingin selamat sendiri ya ibadallah, ingin agar istri dan anak-anaknya selamat dari neraka. Dan juga surat Asy-Syu'ara surat nomor 26, Allah juga berfirman, wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan keluarga dekat kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Alusi di dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani menurunkan 8 riwayat Pak. Ketika turun ayat ini, Nabi langsung memanggil keluarga besarnya, Bani Hashim, Bani Thalib, Abbas, semua dipanggil secara umum, kemudian dipanggil juga secara khusus, menggambarkan bahwa orang yang benar-benar jujur untuk memperbaiki adalah dimulai dari dirinya dan keluarganya. Makanya Bapak Ibu, maaf sekali, di dunia ini banyak orang yang menjadi pemimpin akhirnya tersandra, tidak berani menegakkan keadilan, tersandra, tidak berani menegakkan hukum karena kartunya ketahuan, kartunya dirinya atau kartunya keluarganya. Oleh karena itu ya ibadallah, kalau kita ingin memperbaiki diri kita dan bangsa kita,
dimulai diri kita, dimulai keluarga kita. Ada pepatah yang sangat bagus dalam pepatah Arab yang mengatakan faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu atau yang kehilangan sesuatu tidak mungkin memberi sesuatu kepada orang lain. Bagaimana bisa memperbaiki orang lain, dirinya saja nggak baik? Tidak mungkin ya ibadah, abadan tidak mungkin ya ibadah Allah. Kenapa Nabi berani tegas mengatakan wallahi, ya wallahi, demi Allah yang diri Muhammad ada di tangannya, law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqattu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, saya sendiri yang memotong. Kenapa Nabi berani seperti itu? Beliau bersih, anak keluarganya bersih ya ibadallah, sehingga ketika memperbaiki negaranya tidak ada beban, tidak ada rasa khawatir ya ibadallah. Maka sekali lagi, al-islah bada'a minan nafsi, dimulai dari dirinya. Memperbaiki dimulai dari keluarganya, baru diteruskan masyarakat dan pemerintahan. Sehingga pemerintahan akan bersih manakala dirinya bersih, keluarganya bersih ya ibadallah. Yang keempat adalah al-islah. Memperbaiki itu jangan sampai karena saking semangatnya akhirnya al-hukmu atau al-hadaru minal hukmi ala nasi bil halak. Jangan sampai walaupun kita harus semangat di dalam memperbaiki, tapi akhirnya kita memvonis masyarakat dengan kerusakan, dengan binasa, dengan kafir. Tidak boleh kalau kita ingin memperbaiki bangsa mengatakan kamu kafir, kamu ahli bid'ah, kamu fasik, kamu rusak. Tidak boleh, itu namanya sudah memvonis. Maka ulama ada yang mengarang kitab sangat bagus sekali supaya kita tidak mudah memvonis orang lain. Bunyinya adalah nahnu du'atun la qudah. Kita ini dai, orang yang mengajak untuk berbuat baik. Kita ini bukan hakim yang kerjanya memvonis orang. Kenapa Bapak sekalian? Kita khawatir diri kita dan keluarga kita dan teman-teman kita yang kita cintai karena Allah, saking semangatnya akhirnya di mana-mana kalau pengajian menghakimi orang. Kamu kafir, fasik, ahli bid'ah. Saudaraku, memperbaiki itu harus dari hati. Hati manapun orang itu tidak mau divonis, hatta seandainya dia salah benar. Makanya Rasulullah SAW ketika menasihati, memperbaiki umatnya, orangnya ada di depannya, tapi Nabi tidak menyebut dia atau kamu. Nabi menggunakan istilah SAW, ma balu qaumin fa'alu kada wa kada. Ya. Ma balu qaumin, bagaimana keadaan seseorang atau masyarakat yang berbuat perbuatan semacam itu. Artinya justru berpikir bahwa perbuatan itu merusak dirinya dan merusak bangsanya. Tapi Nabi tidak menyebut nama orang itu, Bapak Ibu. Allah. Jadi hindari. Ini bukan berarti kita membiarkan kekufuran, membiarkan syirik, membiarkan bid'ah. Lah, kita tidak boleh membiarkan kemungkaran. Tapi cara, metodologi dalam berkomunikasi ya ibadallah, jangan sampai menghakimi orang tersebut. Kenapa? Kita tidak tahu nanti di hari tuanya ternyata menjadi pejuang Islam, ternyata menjadi orang yang baik. Makanya Nabi tidak memvonis ya ibadallah, hafizakumullah. Tidak sedikit ya kaumnya Nabi yang dulunya menentang Nabi, bahkan mau membunuh Nabi, akhirnya jadi pendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dulunya ya ibadallah memerangi Nabi, mau membunuh Nabi. Makanya kita jangan menunjuk nama orang, karena manusia itu ya
manusia pada akhir kehidupan yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak banyak PR internal umat Islam karena saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, itu menghabiskan energi ya ibadah. Terakhir hafizakumullah, al-hadaru minal istijal. Di dalam memperbaiki keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, hati-hati jangan sampai terjebak dalam istijal, tergesa-gesa. Contoh, harakatul jihad. Saudara-saudara kita yang berjihad di jalan Allah, jangan tergesa-gesa, ya, memerangi manusia dengan alasan jihad, padahal yang kita perangi masih mengaku beragama Islam. Salah, naam salah. Dosa, naam punya dosa. Tapi ketika seorang muslim masih mengaku beragama Islam, tidak boleh divonis kafir kemudian disebut halal darahnya. Pak, kalau ada saudara kita semua harus memang semangat jihad. Tetapi kalau jihad pun juga harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh memerangi umat Islam dengan alasan dia adalah kada wa kada. Akhirnya Pak, jihadnya fisabilillah di jalan Allah atau jihadnya fisabilillah tamrin di jalan tamrin, Pak? Pak, jalan hijab di jalan Allah, Pak. Akhirnya ya, yang mati Pak, musuh Islam yang memerangi umat Islam atau orang Islam juga yang mati. Jadi jangan istijal. Nabi suatu saat Pak sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah belum diwajibkan jihad, belum diwajibkan perang, sahabatnya mengatakan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, kunna fil jahiliyah a'izza." Kami ketika dulu masih jahiliyah adalah pemberani, jagoan, orang-orang yang hebat. Masa setelah masuk Islam diteror, dizalimi, ya Rasulullah, sekarang perang saja. Maka Nabi menjawab, lam nu'mar bidzalik, kami belum diperintahkan untuk jihad. Sekarang dirikan sholat dan bayarlah zakat. Maksudnya sholat mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, di Mekah baru berapa gelintir. Di Mekah Nabi sahabatnya tidak lebih dari 100 orang memerangi kaum musyrikin ribuan yang kekuasaannya masih di tangan mereka semua. Allah mampu memenangkan Nabi di Mekah, Pak. Tidak usah nunggu di Madinah. Tapi sunnatullah, ketentuan Allah itu berlaku bahwa perjuangan selain yakin kita ditolong oleh Allah, harus menggunakan akal sehat kita. Saudara kita mengangkat genderang jihad. Ini bukan Afghanistan, bukan Palestina, bukan Syria, ini Indonesia dengan segala kekurangannya, negara yang kita cintai karena Allah, negara damai, tidak ada perang kecuali di zaman penjajahan. Jadi kalau mereka memerangi lewat media, kita lewat media. Mereka memerangi lewat ekonomi, kita lewat ekonomi. Atau lagi, yang ingin memperbaiki negaranya melalui politik. Jangan tergesa-gesa menang berkuasa ya ibadallah. Sudah ada contohnya negara-negara di dunia ini menang, ya, menjadi presiden, baru berapa lama saja sudah dikudeta. Ingat Bapak Ibu, umat Islam ketika menang, tapi menangnya adalah terburu-buru, tergesa-gesa, ingin cepat berkuasa. Itu yang dihadapi bukan orang kafir dalam negeri saja, kafir luar negeri tidak terima. Makanya kemenangan-kemenangan itu kita peroleh sesuai dengan sunnatullah. Ketika di jajaran pemerintahan sudah banyak saudara-saudara kita, apa jadinya kalau seorang presiden, ya, akidahnya bagus, naam, dakwahnya bagus, tetapi yang lain-lainnya masih antek-antek musuh Islam, maka saudara kita yang berkuasa akan dikerjain anak buahnya, dikerjain oleh lembaga-lembaga yang lainnya ya ibadallah. Oleh karena itu bukan berarti kita tidak ingin menang, tetapi
di dalam perjuangan itu, apakah memperbaiki melalui jihad, melalui politik, dan melalui ekonomi dan lain-lain sebagainya, itu semuanya harus melalui sunnatullah, di mana dalam kehidupan itu ada ABCD-nya bertahap. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit dan bumi sekaligus, tetapi kenapa Allah ciptakan fi sittati ayyam, 6 hari? Bapak Ibu, apakah Allah tidak mampu menciptakan dunia ini sekaligus? 6 hari. Allah mampu menurunkan Al-Quran sekaligus, kenapa sampai 22 tahun lebih sedikit? Ini memberi gambaran pada kita, sempurnanya sesuatu itu harus melalui proses yang matang, tidak boleh tergesa-gesa ya ibadallah. Tetapi ini bukan berarti kita tidak bekerja. Kita selalu bekerja menggunakan abjadiyah ABCD yang sudah dicontohkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan diterangkan oleh para ulama-ulama yang memahami Quran dan Sunnah. Bapak sekalian, ini saja yang bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang masih bisa bergabung. Ada